Istri daripada Harvey Muiz adalah artis Sandra Dewi berpotensi tidak menjadi tersangka. Jawabnya bisa saja. Karena bagaimana nasib Sandra Dewi kini yang suaminya ditangkap telah jadi tersangka korupsi timah kemarin? Kaya, harta berlimpah, pernikahan bak Disney Princess, suami ganteng ala opa-opa Korea, media sebut pengusaha tambang sukses, tapi ternyata tersangka korupsi PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Damn, keterlibatan Harvey dalam kasus ini kejutkan banyak pihak. Sementara itu, kemungkinan Sandra Dewi juga akan diperiksa sebagai tersangka apabila terbukti menerima manfaat dari uang korupsi yang diduga dialirkan oleh Harvey Muiz. Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka karena adanya aliran dana dari penghasilan suaminya yang masuk kepadanya dan ke tempat lain. Suaminya yang sering memanjakan Sandra Dewi dengan membelikan ini dan itu yang serba mewah. Selain itu, kedua individu dikenai sanksi atas kesenangan yang mereka dapatkan dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Nggak adil banget ya hidup ini. Kita hidup udah ngesot, naik ojek, becek, banjir, masuk anjing, dan juga jalan kaki sampai ke lindes truk. Ada orang yang hanya buka usaha laundry kiloan, cuci cancut, bisa mencapai keuntungan dengan hasil maling kundang 271 triliun. Sampai punya jet pribadi. Siapa itu? Suami yang artis cewek itu, siapa namanya, yang kece ini? Bau sekali, asam sekali, aku cuci dulu. Wow, wow. Kece ini keriting sekali, asam sekali, aku cuci dulu. Dicuci-cuci sampai apa? Sampai ke gereja. Pantesan aja. Sampai banyak rohaniawan itu hartanya melimpah. Karena di tempat seperti itu tidak ada pajak, karena di bawah nama yayasan dan bisa diputar ya. Aduh, kalau pendeta-pendeta di Eropa kok kismin-kismin ya. Kalau di sini, kaya, bisa punya gedung, punya segalanya. Kayaknya gue curigation deh. Makanya gue nggak percaya masuk ke tempat ibadah-ibadah seperti itu. Gampang sekali mendapatkan uang triliunan. Kayaknya dicuci KTI itu yang keriting-keriting di situ. Makanya saya anjurkan berubah aturan. Tempat ibadah, gereja atau manapun harus juga diaudit sama pemerintah. Seperti di Singapura, banyak gereja-gereja yang telah korupsi di Singapura, pendetanya masuk penjara karena pemerintah Singapura mengaudit ya uang dana dari gereja tersebut. Di sini tidak. Saya bukan Suzon ya, saya ngomong karena pengalaman. Melihat dengan mata saya sendiri. Makanya kenapa pengacara ini bisa mengatakan dari suami ke istri bisa ke gereja? Pantesan aja banyak gereja-gereja memuji artis-artis tertentu, bahkan diberikan kesaksian, ruang untuk memberikan kesaksian khusus, bahkan dipuja-puja. Saya dari dulu sangat tidak menyukai hal ini, makanya mendingan saya tidak beribadah daripada masuk ke dalam KTI ini. Bau sekali, asam sekali, bau neraka. Wow, wow. Asam, tapi kalau dicuci pakai itu sabun colek, wanginya luar biasa. Apalagi kalau dicuci-cuci sama timah, wangi. Suami Sandra Dewi keciduk guys, katanya dia korupsi hasil pencucian uang mengenai timah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Sandra Dewi nanti akan terkait dengan korupsi tersebut? Ada satu pakar hukum mengatakan bahwa bisa terjadi. Karena apa? Karena dia ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Seperti itu. Kasian juga ya. Tapi kan kita sebagai istri sebenarnya nih guys, harus tahu sumber dari mana pendapatan suami kita.
Jadi jangan merasa bahwa kita diberikan uang yang banyak, lalu kenikmatan yang luar biasa, tapi kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu ya guys. Harusnya sebagai istri yang baik memang harus menanyakan, ini dari mana Pak gitu loh. Sekarang lagi pengembangan usaha apa? Nah itu harus tahu. Kalau sampai terjadi misalkan penggelembungan uang yang tiba-tiba banyak dapatnya gitu ya, itu kita harus harus mengkonfirmasi lah kepada suami, mengingatkan dan sebagainya. Nah kalau dia sampai keciduk sekarang ini, yang akhirnya nanti akan terlibat dalam kasus korupsi tersebut, itu sih biasanya sih memang begitu. Anak, istri maupun saudara-saudara yang ikut menikmati pasti akan terkena. Itu istilahnya pelaku pasif gitulah, istilahnya seperti itu guys. Jadi hati-hati ya guys, kalau suami kita memberikan yang terlalu berlebihan terus tiba-tiba naik dengan dahsyatnya usahanya dia dan sebagainya, sebagai istri wajib menanyakan itu terhadap suami ya, supaya kita aman, sentosa dan saling mengingatkan terhadap suami. Bukan kita tidak boleh menikmati, tapi kita harus menanyakan asal muasal pendapatan suami itu. Oke guys, salam sayang, salam sehat dalam salam kesehatan mental. Lita Gading. Katanya kerugian negara itu 270 triliun akibat kerusakan lingkungan oleh para koruptor pertambangan timah ini. Jadi kalau menurut saya bisa lebih daripada itu, bisa aja 1000 triliun atau lebih. Karena ya begini, jadi saya ini adalah seorang yang lahir di Kepulauan Bangka dan besar di Pulau Bangka. Jadi waktu kecil itu kami sebagai anak-anak sangat menikmati hidup ya, meskipun orang tua kami bukan orang yang berada atau punya, tapi kami punya privilege yaitu menikmati keindahan sungai-sungai yang ada di Bangka ya, banyak sungai bening-bening dalam serta dari atas sungai itu kita bisa lihat pasir-pasir yang putih ya, dan ikan-ikan yang kecil-kecil gitu. Nah itu, dan berenang di sungai itu setiap sore, sehingga kita sebagai anak-anak pada hari waktu itu adalah anak-anak yang paling bahagia ya menurut saya. Terus kita keluar masuk hutan, nyebrang hutan ya, nyebrang sungai masuk hutan, ambil buah kemunting, kita teriak-teriak, kita lompat-lompatan ke sungai lagi, lari-lari di dalam hutan. Itu adalah suatu privilege yang anak-anak sekarang tidak bisa nikmati. Karena apa? Sudah rusak lingkungannya, parah sekali. Jadi kalau sekarang saya pulang ke Bangka, yang saya rasakan ada kesedihan, kehilangan momen waktu kecil saya ya, yang tadinya ada sungai sekarang udah nggak ada sungai. Kalaupun ada sungai, itu sungainya tuh sudah dangkal dan airnya tuh seperti kopi susu, jadi udah nggak bisa buat anak-anak main. Itu saking rusaknya akibat para penambang liar ini. Nah sehingga kita tidak ada yang bisa tinggalkan untuk anak cucu kita ke depan. Kasian sekali gitu. Apalagi kalau misal waktu saya pulang ke Bangka, saya landing, saya melihat ke bawah dari pesawat, yaitu semua lingkungan tuh rusak parah. Hutan-hutan sudah habis, di bawahnya itu tanah-tanahnya udah pada berlubang-lubang ya. Itu miris sekali. Saya sebagai anak bangsa sedih sekali ya. Dan kebanyakan dari kekayaan alam itu dikeruk oleh para pengusaha yang serakah ini. Juga ya, yang lebih miris lagi adalah aparat jadi yang memegang jabatan di PT Timah itu juga ikut korupsi. Nah inilah ya harus diperbaiki segera, dan saya menghimbau kepada Kejagung untuk bertindak adil-adilnya. Kalau misalnya nih para koruptor ini ketangkap, upayakan agar mereka segera dimiskinkan dan hasil perampasan uang tersebut dipergunakan seadil-adilnya untuk
memperbaiki lingkungan Kepulauan Bangka itu sendiri. Kasihan loh, untuk ke depan anak cucu kita tuh udah nggak punya apa-apa ya. Dan saya rasakan ya sekarang kalau saya pulang Bangka, banyak ya misalnya masyarakat, tidak semua masyarakat menikmati dari kekayaan alam itu sendiri, hanya segelintir orang ya, segelintir orang yang namanya pengusaha tambang ini yang menikmati. Sedangkan masyarakat di bawahnya tuh masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Bukan mereka yang nikmati. Sedangkan para pengusaha yang serakah ini terus merusak alam, yang menderita masyarakat kecil ini ya. Kalau hujan mereka kena kebanjiran. Contoh, kakak saya punya toko ya di dekat aliran sungai situ yang dulunya ada sungai. Terus kalau hujan sedikit aja itu toko udah kerendam. Jadi semua beras, gula, apapun semua kerendam. Jadi itu miris sekali. Jadi saya meminta tolong kepada aparat negara, terutama Kejagung ya, kalau bisa sita aset-aset mereka itu, miskinkan mereka yang sudah korupsi, terus gunakanlah sebaik-baiknya, seadil-adilnya untuk memperbaiki lingkungan Kepulauan Bangka yang sudah rusak. Terima kasih. Hai netizen semua, ini ada yang tanya nih kepada pakar hukum kita Bapak Komarudin Simanjuntak. Katanya gini, istri daripada Harvey Muiz adalah artis Sandra Dewi berpotensi tidak menjadi tersangka. Jawabnya bisa saja karena setiap harta kekayaan daripada suaminya ya pasti istri tahu gitu loh. Jadi semuanya pasti tahu ya, nggak mungkin lah si istrinya nggak tahu kekayaan daripada suaminya. Nah contoh nih ya, bisnis apa pasti ya kemungkinan besar itu pasti tahu. Itulah peran daripada istri. Jadi bisa saja dia menjadi tersangka, tapi kita tunggu tanggal mainnya saja ya. Jadi kita nggak menyangka-nyangka dulu, tetapi apa yang dibilang daripada pakar hukum kita Bapak Komarudin itu bisa saja terjadi, karena pasti mengetahui setiap apa yang dilakukan suaminya gitu. Tapi ya kalau dia nggak tahu ya mungkin kita nggak ngerti ya. Kalau dia sampai tidak tahu apa yang dilakukan suaminya, usaha suaminya, ya dia harus buktikan gitu loh. Itu jadi gitu ya netizen ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Oke netizen.